Hello, hello everyone. Yeah, hello everyone and welcome. My name is Jessica. I'm from Vietnam and I'm very honored to be the MC for this session today. We are so glad to have you here with us. And we are about Sama-sama now Kak Risma. to begin Dan class sekarang kita number akan five mulai with kelas teacher yang Geshe kelima Coach. dengan guru besar And kita, Shima what Coach. truly impressed me in the last class that something Michael just said. Di kelas terakhir, Forget We would time, like to forget invite everyone labels, to settle forget down names. and think about The world is just pictures coming from how murid-murid we treat semua others. berupa So gambar-gambar please dengan enjoy kata every yang moment diciptakan. and every Jadi mental silakan kalian image we menikmati are setiap about to momen have for dan this setiap special class. gambar And ataupun before we begin, please visuals take yang a moment to akan check disajikan. your Zoom settings and choose your translation channel. Wishing you all a wonderful class ahead. Situs bagian terjemahan Anda, silakan Anda cek. I'm full. I'm full. You can cancel it. Hello, hello. Okay, hi. Halo, Thank you for such a nice welcome and terima thank you kasih for coming atas so far. sambutannya Very, pada very saya dan juga buat nice. kalian yang sudah datang It makes dari me very jauh. happy to be here. Kalian sangat menyenangkan We're sekali dan saya harap kalian gonna semua bahagia. start with advertisement. Yay! Kita akan mulai dengan iklan, The yay. Japanese book thing, you guys. Ada So, tentang buku uh, Jepang. Bisa kalian lihat di sini. This was printed many years ago in Japan, and they just reprinted the 25th anniversary. And I think it comes out tomorrow, Ini if merupakan I'm not mistaken. Today, 2 more days. Okay. 2 hari Thank lagi. you. Where's Sophie Chow? And Terima kasih, can you guys Sophie stand Chow. up? Yeah. Silakan berdiri. Kita ucapkan terima kasih.
Thank you. Nice job. It's a beautiful cover. Like, yeah. They put extra hair. I think so. Okay. All right. We Oke, didn't quite finish. I'm still on that belum last menyelesaikan image from yesterday. It looks like a planet, I think, bahasannya kemarin in the sky, in the dark sky. yang And berkaitan I dengan didn't quite langit, finish dan from talking about the saya belum Aryan menyelesaikan truth, okay? sepenuhnya The tentang things that an Aryan kebenaran sees. Arya, And I think it's good for you to hear it dan from sangat people, penting okay? buat kalian untuk mendengarkan dari saya. So we talked about Jadi kita membahas seeing your death tentang melihat directly, see kematian your death, secara langsung. and I repeat that most Saya people, mengingatnya kembali everyone bahwa except an kebanyakan Aryan, dari has semua a orang deep, kecuali deep belief Arya that they will not die. memiliki And kepercayaan bahwa mereka they tidak will, meninggal, but you dan don't padahal itu really salah. believe it until you see it. Anda After you seringkali see emptiness, melupakannya correct? You see sampai your death. ketika Anda melihat dan mengalaminya sendiri. You don't have any doubt about it. Dan Strangely, ketika itu terjadi, after baru that Anda you tidak feel more relaxed meragukannya. about dying, and you don't feel more Dan nervous. ketika kita mempelajarinya itu, harusnya kalian tidak merasa Because tegang you dan lebih know rileks the journey you have to mengetahuinya. take. Karena kalian akan lebih You mempersiapkan will diri feel very, kalian, tahu apa very yang harus kalian lakukan, relaxed all the time. dan Anda Even akan you jauh get lebih into some tenang very sepanjang dangerous waktu. situation, you feel Bahkan ketika kalian mengalami hal-hal yang okay. membahayakan, kalian akan tetap Then I merasa would lebih say tenang. Kemudian saya akan something you see in those minutes. membahas tentang Maybe sesuatu yang Anda in lihat my case, di I stayed in the temple for maybe an hour, almost an hour, suatu and tempat. then I Di went to kondisi sell saya my melihat car sesuatu di to buy a temple. diamond, okay, and offer it to Kemudian saya Buddha. melihat And berlian, dan kemudian saya mendapat I penglihatan untuk remember melihat one Buddha. thing was that Yang saya ingat pada saat itu in the adalah temple where I saw di temple itu, emptiness, saya melihat we set kekosongan. the Kangyur. So we have the 990 Kita ancient books saat that itu were melihat spoken by Lord Buddha. And I think it's only melihat 999 wood dari carved Buddha in South America and North America is in that temple. yang ada And di temple itu. I was Di, looking at it and I was thinking, saya melihat itu dan saya as tiba-tiba an memikirkan, Arya, sebagai seorang you get Arya, this strange Anda feeling. bisa First of mendapatkan all, perasaan yang you aneh want di to awalnya, prostrate to it, okay? sehingga And Anda selalu in akan langsung Asia, ingin in menyembah, Buddhist thing, we bersujud have this ketika custom to, memikirkan dan melihat itu. bow down. Dan Anda You can biasanya do punya the kebiasaan secara bocha, langsung you can put your head on the bersujud floor, or you can dan do menempelkan dangchak. dahi kalian di You lantai, can spread your whole di body out on the tanah. floor. Bahkan ada yang juga On menempelkan that tubuhnya day, di tanah. when you become an Pada Arya, saat itu, ketika you Anda will menjadi throw seorang yourself on the Arya, floor, okay? Anda Like no akan other. ngerasa ingin menjatuhkan diri Anda Throw di yourself on the tanah. floor, and I think that's where prostration came from. Dan itulah mungkin kenapa You just throw yourself on the floor. sikap bersujud itu berasal dari sana. When you look at the paintings Ketika Anda melihat in that temple, lukisan-lukisan I came from di Princeton. temple itu, di I was wihara, supposed to be a Christian priest. I was signed Anda up for seminary. mungkin saya pada saat Already. I was mengalami already itu, saya accepted. semestinya sudah mendaftar menjadi seorang And pendeta di wihara, I was di visiting gereja, this sorry. beautiful cathedral at Princeton. Saya pada saat itu melihat sebuah katedral gereja yang sangat indah sekali di Princeton, yang sangat tenang, sangat peaceful, damai. Namun ketika saya sampai melihat di wihara itu, segala sesuatunya langsung berubah total. Yang mana saya melihat di wihara itu bukan hiasan-hiasan yang indah, namun totally different. Semuanya sangat berbeda sekali. Gambar-gambar itu benar-benar ada, dan gambar-gambar itu benar-benar sesungguhnya, yang mana itu benar-benar nyata. Baik ketika saya melihat patung maupun melihat lukisan-lukisan itu, semua itu adalah nyata. Dan Anda sangat luar biasa sekali perasaan Anda pada saat itu, sehingga Anda langsung bisa bersujud dan menjatuhkan diri kalian di lantai. Saya benar-benar merasakan pemahaman yang sangat kuat sekali tentang buku-buku yang telah saya baca selama ini. Buku-buku tentang Buddha,
haruslah tetap berada di dunia ini. Jika buku-buku itu tidak sampai terus ada di dunia ini, seperti matahari yang sudah tidak ada lagi di bumi ini. Ada bayangkan ketika tidak ada matahari di bumi ini, bagaimana kehidupan kita selanjutnya? Kalau buku-buku itu hilang, kita tidak merawatnya, kita tidak menerjemahkannya, kita tidak merawatnya, mereka tidak ada di dunia ini. Dunia ini tidak akan mendapatkan matahari. Dunia ini tidak adalah bersinar. Jadi itulah sangat-sangatlah penting. Jauh lebih penting dari apa yang saya katakan di sini. Tidak hanya dengan buku-buku yang sudah kita terjual habis. Terima kasih. Kalian yang telah berminat membelinya. Itu bukan karena kita bisa memahaminya dengan mudah, yang mana kalian bisa melihat banyak orang membacanya di face, namun bukan seperti itu. Namun bagaimana buku-buku itu sangat berharga dan harus terus kita pertahankan. Anda tidak pernah tahu dan tidak pernah mungkin mempercayai ini. Okay. Let's keep going through this. Wait, I'm on the wrong book. Okay. Mari kita lanjutkan. Mari kita masuk ke bagian malaikat. Maaf, saya harus masuk ke bagian malaikat. Oke, kita sekarang membahas tentang gambar pria di dapur ini. Ya, saya minta AI saya untuk melihat. Kita akan membahas nang tong. Nang artinya bagaimana hal-hal itu muncul pada Anda. Tong itu artinya kekosongan. Ini dibahas oleh Panchen Lama yang pertama. Artinya kita harus membahas tentang nang dan tong. Dan saya bilang sama AI, saya mau orang yang ada di dapur, yang mana satu tangan memegang panci dan tangan yang lainnya kosong. Kemudian AI-nya menciptakan ini, gambar seperti ini, yang ada yang tangannya ini di panci. Jadi seperti seorang yang memiliki tangan terbentang dan memegang satu panci dan satunya adalah menunjukkan lambang kekosongan. Nang artinya adalah nang adalah bagaimana hal-hal itu muncul, sedangkan tong itu artinya apa yang nang artinya apa yang muncul pada Anda. Kemudian tong adalah semestinya bagaimana mereka itu tidak ada. Jadi nang and tong itu adalah dua hal yang muncul samaan. Mari kita memikirkan pertanyaan supaya Anda tetap sadar, tidak tertidur. Nang dan tong. Nang and tong, are they cause and effect or not? Okay. Dan tong, apakah mereka sebab akibat atau tidak? Apakah nang itu akan terus-menerus ada, tidak pernah berubah? Ya? Ataukah mereka berubah? Namun 99,9999% dari benda-benda yang ada di dunia ini akan terus berubah setiap detik di dunia ini. Dan ada sesuatu yang tidak berubah seperti tong. Saya sudah kasih sedikit jawabannya. Jadi benda-benda itu sebab dan akibat yang muncul dan berubah setiap detik. Ketika setiap benda itu muncul setiap detik dari pikiran Anda, ketika akan memproduksi pena di pabrik, dan ketika Anda memproduksi itu, itulah kekosongan dalam umat manusia.
Ketika Anda memikirkan ini, Anda bisa melatihnya di meditasi Anda, di pikiran Anda. Pikirkan antara sesuatu yang muncul dan sesuatu yang baru mulai, dan kekosongan itu tidak bertumbuh seperti hal kecil kemudian pelan-pelan jadi besar. Bukan seperti itu. Pada saat itu muncul pertama kali, itulah 100% kosong. Tidak berlangsung dari satu hal kemudian pelan-pelan berubah ke hal yang lain. Bukan seperti itu. Itu terjadi langsung di saat itu dan itu juga kosong di saat itu. Kenapa saya menjelaskan ini? Antara Nang and Tong. Nang itu adalah pot, Tong adalah kekosongan, yang pot adalah sesuatu yang terbuat di pabrik secara langsung, kemudian sesuatunya yang terbuat di pikiran. Ketika Anda sesuatu yang Anda lakukan, kemudian Anda harus cucinya. Jadi pot ini datang, muncul, kemudian kekosongan tidak pernah bertumbuh, namun hanya muncul dan hilang begitu saja. Nang adalah penyebabnya, sedangkan Tong adalah efeknya. Apakah itu benar atau salah? Apakah penampilan dari benda-benda itu? Apakah kekosongan dari tangan, dari benda yang dipegang oleh orang ini adalah merupakan sebab dari kekosongan? Apakah munculnya benda-benda yang ada di sekitar kita dan juga kekosongan dari benda-benda tersebut adalah hubungan dari sebab dan akibat? Ben is very good at arguing with these high lamas, and it's correct. Ya, Ben sangat bagus sekali dalam berargumentasi dengan dalai lama. Kekosongan bukanlah merupakan akibat dari karena kekosongan tidak bisa berubah. Kekosongan tidak bisa berubah dari kecil ke besar. Hanya klik-klik dari satu muncul dan satunya tidak ada. Namun dia mengatakan itu adalah sebab dan akibat. Itu dikatakan bahwa mereka hampir muncul seperti itu, seperti apa adanya. Mereka terasa seperti sebab akibat. Seperti akibat. Cara Anda memunculkan sesuatu, itulah yang menyebabkan kekosongan. Jadi terasa seperti itu, namun tidak seperti itu. Ya, jadi dikatakan itu seperti itu. Hubungan sebab dan akibat ini, yaitu Nang, adalah benda yang tersusun dari pikiran kalian. Ada Tong, ada kekurangan dari sesuatu di sini. Adalah benda yang ada tidak ada, adalah sesuatu yang tidak ada di sana. Apa yang ada di sana adalah sesuatu yang hilang. Sesuatu yang hilang adalah sesuatu yang di sana padahal itu tidak ada di sana. Jadi ada pena yang seolah-olah datangnya dari sisinya. Jadi ada pena yang muncul seolah-olah datang dari sisinya. Nah, yang kedua adalah kekosongan dari pena itu. Dan yang ketiga adalah bentuk sesungguhnya dari bagaimana pena itu muncul dari pikiran kalian. Jadi ada tiga. Yang pertama kali pena yang muncul dari sisinya. Yang kedua, pena yang muncul dari Anda. Dan yang ketiga adalah kekosongan itu sendiri. Yang semestinya tidak berasal dari Anda. Oke, Anda baik-baik saja. Anda. Dan dia juga mengatakan sesuatu yang indah. Kalau Anda memahami tiga hal ini,
Uh, here's a pen. It feels like it's Ini coming ada, from the inilah pen. pena Okay? yang seolah-olah You know sesuatu itu even though datangnya you dari can't pena. feel it, Anda that's tahu coming walaupun from you. Anda tidak And bisa you know pictures are coming merasakannya. out like choo, 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 choo. Anda tahu bahwa Okay? gambar itu keluar cucu-cucu seperti itu. Therefore, the pen that's coming this Oleh way karena is itu, where? maka pena itu It's muncul dari nowhere. sisinya. Okay? It doesn't Dari exist. mana? That's Dari empty. tidak ada, itu tidak pernah What's ada. the cause Itu and tidak effect? pernah ada. Apa yang dimaksud Where's dengan the sebab $100 akibat you di buy? sini? Where's the cause and effect? Di manakah You buy. sebab akibat di sini? You buy. Do your thing. The reason it's what I did early when I help other people Okay. with writing, and Okay. the result it's a picture that I have Coming out of my seat. a pen. Yes. Yeah. Now, that's an example of Arbeit for eBay. That's a Itulah contoh dari eBay. $200. Dapat That's a $200. answer. Itu jawaban $200. Now listen, okay? Listen. Ya, dengarkan. Ever since I started to become a Setiap Buddhist, kali saya I like to mulai visit menjadi Buddha, temples. I'm thinking of di mana I saya mengunjungi went to outside wihara-wihara Chengdu. I went to di Umeshan, Chengdu. and I remember it's a big holy mountain. Saya mengingat itu adalah berada di tempat gunung yang sangat tinggi. I walked down it. It took 2 Saya days. menaiki dan menuruninya dan membutuhkan waktu 2 hari. You have to take the bus. Saya sampai lupa gimana I was gonna be menaikinya. brave, and I walked down, you know. And halfway down, Saya when you get sempat tired, you can stop, and there's these little ya monasteries berusaha untuk and you can menuruninya. sleep on the floor. And so I came down that thing, and Jadi saya I was turun always interested to see dan saya tertarik untuk melihat what do Buddhists look like. bagaimana bentuk-bentuk para Buddha itu ketika Anda terlahir sebagai seorang Buddha. I changed to Buddhism, but Karena saya bukan Buddha semestinya, dan saya belajar untuk menjadi Buddha. Bagaimana bentuk seseorang yang telah terlahir sebagai seorang Buddha? Orang yang terlahir kemudian membuat persembahan, memberikan persembahan, membakar dupa, mereka mempersembahkan makanan. Ya, pada saat itu saya bingung dan saya melihat, oh berarti saya harus membakar dupa, kemudian saya membeli buah untuk dipakai sebagai persembahan. Ya. Nah, di sini kata-kata dari First Panchen Lama, kalau Anda kalau Anda mempersembahkan sesuatu pada para Buddha Bodhisattva adalah dengan memahami apa yang mereka katakan. Lupakanlah para dupa, lupakanlah buah-buahan maupun makanan-makanan itu semua. Menurut saya itu sangat bagus sekali karena itu sangat murah. Anda tidak perlu mempersembahkan buah-buah apel ataupun perhiasan. Namun Anda hanya perlu mengingat dan memahami apa yang kita pelajari di kelas ini. Itu adalah persembahan yang sangat luar biasa. Itu adalah persembahan yang terbaik. Anda bisa melakukan offering itu, persembahan itu di airport, dimanapun Anda berada. Ketika Anda keluar hotel, ataupun ketika Anda berada di kamar hotel, Anda bisa membuat persembahan-persembahan itu dimanapun kalian berada, kapanpun Anda berada. Bahkan Anda ketika duduk di samping orang yang sangat menjengkelkan dan lagi mengomel, Anda bisa melihat dia atas bawah, kemudian berkomentar seperti istri saya, kemudian di pikiran Anda bisa membuat persembahan itu setiap saat. Ketika dia selesai ngomel, Anda bisa memperhatikannya ya dengan dia punya mantra, really? Benar ya seperti itu. Oh iya tak? Oh iya kak? Menurut saya itu seperti dia mempersembahkan pikiran-pikirannya untuk memahami kekosongan ini. Anda bisa membuatnya dimanapun. Ketika sesuatu terjadi, sesuatu yang tidak mengenakan terjadi, sesuatu yang tidak mengenakan dikatakan pada Anda dan membuat Anda merasa tidak menyenangkan, itu akan mengingatkan Anda untuk membuat persembahan ini. Dan Anda bisa berhubungan dengan setiap permasalahan yang Anda hadapi dalam hidup ini. Ketika Anda mengerti ini,
Setiap masalah yang Anda hadapi, Anda bisa mengingat untuk memberikan persembahan pada Buddha. Igor Surjik got a letter from the tax department in Ukraine. Okay, Saya ingat he was Igor in menulis surat di Kiev, Ukraine, di Kiev, and he practiced the 4 steps, DCI 4 steps, for a couple of years. Then he selama got beberapa tahun. Kemudian dia mendapatkan sebuah surat dari Ukraine Tax Department. Dia bilang, kamu harus datang ke kantor. Kemudian dia datang ke kantornya dan dia mengatakan, Anda sangat jujur dengan pajak kamu, maka saya akan kembalikan pajak-pajakmu. Ya, itu juga terjadi pada saya. Di masa lampau, para santa-santo itu bisa berjalan di atas air. Di masa modern ini, para pemerintah pajak itu bisa mengembalikan pajak Anda. Jadi Anda bisa melakukan persembahan ini. Ya. Anda boleh menambahkan dengan dupa ataupun buah-buahan, apel. Namun yang paling penting dalam memberikan persembahan itu adalah memahami ucapan-ucapan para Buddha dan ajaran-ajarannya. Itu juga di gambar berikutnya ini. Teneng. Ini adalah persembahan rahasia yang terbaik. Kalian tahu di Arizona ada cowboy. Mereka biasanya pakai masker untuk merampok bank sehingga tidak ketahuan siapa mereka. Ini adalah gambar cowboy yang masuk ke rumah kalian di malam hari, kemudian buka especial cosas, entra a tu casa, abre tu joyería, encuentra tu pulsera, toma la billetera y le pone más dinero y corre afuera, ¿ok? Esa es la forma en que un budista roba, un robo de bodhisattva. Me encanta. Él dice en este verso que si vas a hacer una ofrenda secreta, si eres un gran practicante de diamante y vas a hacer un secreto ofrenda y vas a hacer YSI nivel 63 de yoga, puedes ofrendar estos regalos en tu mente. Tú puedes dar esas ofrendas en tu mente. Y después es tántrica. Eso es un verdadero tántrica. Esto es una práctica secreta. Parece que estás tomando tu lonche, pero estás haciendo prácticas secretas en tu mente. Entonces, ¿a dónde se fue esto? Estas personas son raras. Siguiente verso. Si tú ves, él dijo, por cierto, estoy en el verso 381. Él dice, si ves un resultado particular, con una causa particular y entiendes la vacuidad, eso significa de que tú entiendes la verdadera causa de tu propia semilla, de tu propia mente. Si tú entiendes esto, entonces tú entiendes cómo las cosas están vacías. Tú estás haciendo la mejor ofrenda que puede proteger el Dharma. Y es Dharma Pala. Dharma Bala significa protector. Es la palabra de pastor, el de priest. Hay algo controversial hace unos 10 años del Dharma Protector. No te preocupes, es uno de 1,000,000. No lo sé. La gente decide argumentar y preocuparse. Y no estoy hablando de eso, estoy hablando de gente que mantiene el Dharma en el mundo. Gente que mantiene el Dharma para que no desaparezca en el mundo. Ese es un verdadero protector del Dharma. ¿Ok? Y tengo la imagen Ben Kramer haciendo la protección del Dharma. ¡Tarán! No, sí. Yo dije
quiero una pequeña caja de cristal para representar la vacuidad y no puede ser. Y me hizo un acuario, lo siento. Representa vacuidad, ¿ok? Y la protección. Adalah prajurit yang melindungi ide dari kekosongan ini di dunia. Bagaimana kita bisa melindungi ide kekosongan ini adalah dengan kita terus mempelajarinya. Anda terus bisa melatih diri Anda memahami ini ataupun mengajarkan pada orang yang sekitar Anda. Dan yang terutama Anda memahami bagaimana bibit itu bekerja. Ketika Anda memahami bagaimana bibit itu bekerja, Anda termasuk telah melindungi Dharma ini. Konten ini bisa berada di seluruh dunia, gitu ya. Anda boleh berdoa tentang itu. Namun memahami kekosongan adalah untuk dengan melindungi Dharma ini. Anda bisa menjadi pelindung Dharma. Dan Anda juga bisa melindungi kekosongan di dunia ini. Bagaimana Anda melindunginya adalah dengan Anda memahaminya. Ya, itulah satu-satunya cara. Ya. Ketika saya memberitahu guru saya, ya, dengan mendapatkan topi di kepala saya di saat saya diwisuda, saya saat itu cukup gugup sekali. Saya benar-benar gugup karena harus menggunakan 6 lapis jubah saat itu, yang terasa sangat-sangat panas sekali. Kemudian mereka juga mengikatkan seperti apron celemek di tubuh Anda. Ya, cablu. Apa itu cablu? Itu adalah di masa lampau setiap orang menggunakan itu ketika mereka diwisuda. Ya, ketika debate Anda akan menggunakan itu. Debate itu berlangsung cukup lama sekali. Kalau Anda harus ke toilet, Anda harus I didn't use it, okay? I just held it. But you put on this thing and you're just dying, you know. And Anda harus menahannya. Then they say you got to put on the geshe hat, you know. And that's the first time you're allowed to wear a geshe hat. And I put it on and it goes boop, fell off. It's skinny. It's really skinny, you know. And I put it on tipis again. Sekali ketika saya tempelkan di kepala saya, jatuh lagi. You know, and then it fell off the third time and they said, "Oh." Sampai jatuh 3 kali. Ternyata saya tidak mengikatnya, ada yang mengikatnya. Saya harus mengikatnya dengan 2 tali di kiri kanannya dan diikat di telinga saya. Dan topinya menarik sedikit telinga saya, kadang-kadang saya harus menjaga keseimbangannya di kepala saya. Kenapa saya menyebutkan ini? Saya menanyakan ke guru saya, Geshe Lontar. Dia bilang, ini seperti topi prajurit Yunani ya. Ya, seperti Alexander the Great yang datang ke India pada saat itu. Di tahun 325 sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus, mereka membuat topi seperti prajurit Yunani. Kemudian di bagian utara Tibet mereka suka dengan topi jenis ini, sehingga menjadi kebudayaan di Yunani. Dia menceritakan saya tentang cerita ini. Gambar berikutnya. I'm on verse number 382, okay? And it says, saya membaca bait 32. That when you have the same causes,
you'll get the same result. Okay, when you have the Di sini same dibahas causes, ketika kalian you'll get the same result. It's menanam inevitable. sebab yang You sama, cannot Anda change akan it. mendapatkan hasil yang sama. And then they said, Kemudian and then dibahas juga di there's a sini, debate about it in the logic. When we do the logic debates, ada there's a debate about debat it. And yang I'll tell you membahas the tentang debate, logika okay? berpikir di And Buddhism. young people at the monastery, when you're about 15, Di 16 years old, monasteri ketika you umurnya debate 16 atau 17 cause tahun, and effect. Okay? Anda harus And here's a berdebat, question belajar for you. berdebat tentang sebab akibat, If you have cara all sebab the akibat. causes complete, Kalau Anda okay, mendapatkan if you semua have all the sebab-sebab causes itu complete, dengan lengkap, can you stop the result? apakah Anda bisa menghentikan akibatnya? If the causes all come together, can you Kalau stop the sebab-sebab result? itu datang And pada the saat yang sama, example apakah kita in the bisa next menghentikan pictures sebab in the logic hasilnya, books is efeknya? the seed is there and there's Dikatakan di water sini bahwa and there's bibit-bibit itu sunlight ada di and sana, ada fertilizer, air, ada sinar and it's been matahari, there ada for a pupuknya, while, dan sudah ada di sana it's dalam all waktu yang cukup interacting, lama. those are Semua acting on the bergerak seed, dan aktif. and then suddenly the seed is Kemudian ready to give tiba-tiba a result. bibit Is it itu possible siap to untuk stop dipanen. at that time? Apakah bisa kita menghentikan panennya? There's a famous answer from the kids. Some kid will say, Geshe-la, you can. Ada anak-anak kecil yang bilang, Then nggak bisa, we're all like, Geshe-la, kamu "What? nggak bisa How can you menghentikannya. stop a result from coming out when the cause Nggak is bisa. there, Gimana all the kamu bisa conditions are there? menghentikan Who on earth hasil could stop a yang seed akan from kita like, panen? what if a crow comes down and eats the seed? It's a very famous kids argument. Ketika What if a tanya crow bagaimana comes kita down and bisa eats the seed? menghentikan panennya kalau Duh, waktunya then sudah the muncul. causes in Mereka control mengatakan, already, oh ada okay? burung gagak. All right. So Bagaimana don't kalau tell me dimakan this oleh crow para stuff. burung gagak hasil panennya? It means this is inevitable. Okay? If the causes Artinya come adalah itu together, tidak bisa dihentikan. there is no force Kalau in the sebab-sebab universe that itu can stop it. datang pada saat yang And that's a bersamaan. big difference between what I Dan grew panen up itu with. ada yang I pada grew saat up with bersamaan juga. I was Tidak bisa taught kita when I was a hentikan. kid that God made the universe, God made everything in the universe, and this is what Setiap anak how mengatakan I was bahwa taught when I was a kid. Tuhan, ketika saya masih kecil dan bersekolah, anak-anak sering diajarkan bagaimana segala sesuatunya itu muncul. Bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan, bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Saya juga belajar itu pada saat masih kecil. Namun perlahan-lahan ketika saya belajar ini, segala sesuatunya berubah. Pemahaman saya pun juga berubah. Don't blame me. Don't blame me. Jangan Okay, I'll salahkan tell the saya. story in DCI. I'll make Oke, it saya short, sebutkan cerita just ini in di case you DCI. Saya akan perpendek like ceritanya. 20 times. So when I graduated from Princeton, I got Saya honors. lulus dari Princeton, saya mendapatkan gelar, dan sebelum itu saya sempat masuk di Gedung Putih, dan saya mendapatkan reward dari Presiden saat itu, Presiden Amerika saat itu, yang menyatakan saya mendapatkan predikat sebagai mahasiswa yang intelijen. Kemudian berikutnya saya masuk ke Lama. Dia memperlakukan saya sebagai orang yang paling bodoh di dunia selama 25 tahun. Dia benar-benar melihat saya sebagai orang yang sangat bodoh. Dia sebut saya bodoh, dia sebut saya anak idiot, ya. Apapun itu. Ada banyak istilah-istilah yang disebutkan pada saya, sampai saya mungkin bisa menulisnya menjadi sebuah buku. Dia tidak pernah menanyakan saya apapun, guru saya. Dia hanya mengingatkan saya berkali-kali ketika saya melakukan sesuatu yang salah. Awalnya itu sangat melukai harga diri saya. Ketika orang mengatakan pada Anda berkali-kali ketika Anda dikatakan bodoh, ya, idiot, bagaimana perasaan Anda? Namun, ya, Anda sempat mempercayainya. Suatu hari saya sempat membaca koran Tibetan, koran berbahasa Tibet, kemudian namanya Sherpa, kemudian saya tanya, apa itu Sherpa? Saya tidak pernah mendengar itu namanya science. Itu adalah salah satu, artinya adalah kata baru. Kita harus menciptakan kata baru, ya, karena kita tidak memilikinya.
seperti longchen, artinya pesan, radio. Sukta longchen, dari memahami, melihat apa yang diberikan pesan dari angin, dari gunung, ya, seperti apa. Jadi mereka harus menciptakan kata-kata baru. Dia mengatakannya scientist. Dan saya awalnya bingung. Saya bilang, oh, Anda nggak punya sains di Tibatan. Iya, kita nggak punya. Kemudian dia tanya, bisakah saya tanya kamu? Kemudian saya kaget. Ya, Anda bisa tanya saya apapun. Itu yang pertama kali saya rasakan. Ketika lama saya mengatakan, bisakah saya bertanya kamu sesuatu? Itu seolah dia ingin mencapik-capik saya. Saya kaget. Ya, ketika dia tiba-tiba ingin menanyain saya pertanyaan. Sains ini adalah ide terbesarnya. Apa ide utamanya? Ini adalah ibu dari ilmu pengetahuan alam, ya, yang mengatakan bahwa segala sesuatu ada sebabnya. Sains di sini artinya telepon, kemudian ilmu pengetahuan alam artinya segala sesuatu itu ada sebabnya. Kamu temukan saja sebabnya, sehingga kamu bisa menciptakan apapun, kamu bisa menemukan apapun. Ketika kita berada di New Jersey, saya berada di 12 jalur dan lagi menyetir di sana, tiba-tiba guru saya mengatakan, ayo minggir. Saya kaget sekali karena saya nggak bisa berhenti. Nggak ada yang bisa berani berhenti di sana. Lama mengatakan, ayo cepat berhenti. Saya lamamu, kamu harus berhenti di sini. Saya mengatakan, kita bisa mati di sini. Dia tetap menginsis, ayo berhenti di sini. Kalian tahu ada 12 jalur besar di sana. Dan ketika saya berhenti, dia bilang, kemudian ada pesawat yang lagi terbang melintasi sana. Dia bilang, lihat itu. Ya, kenapa? Kita bisa pergi sekarang? Enggak, lihatlah itu. Lihat, baja terbang di langit. Ya, baja. Lihat, terbang di sana, sangat luar biasa. Saya tidak bisa saya sangat luar biasa sekali melihat ini. Melihat sebuah baja terbang di atas. Kalian orang Amerika bisa membuat itu, dan itu adalah hasil dari sains. Apa yang menjadi salah satu prinsip utama sains? Segala sesuatu selalu ada sebabnya. Anda cukup menemukan sebabnya dan Anda bisa menemukan apapun. Oke, jadi itulah bagaimana kalian menemukan pesawat, Anda bisa menemukan telepon, Anda bisa menemukan mobil, dan apa yang membuat seluruh universe ini tercipta? Oh, kita kita mendapatkan semuanya itu di awal. Artinya tidak ada apa-apa. Kemudian apa yang terjadi? Boom. Ada Big Bang. Hanya dimulai begitu saja. Ya, itulah yang dikatakan oleh sains. Segala sesuatu yang dimulai pada saat itu. Dan segala sesuatu selalu ada sebabnya, kan? Ya. Dan dia sangat senang. Itu adalah semestinya jebakan Geshe. Dan setiap sesuatu ada sebabnya, kan? Apakah Big Bang juga seperti itu? Apakah Big Bang ada sebabnya? Saya kemudian melongo, tidak bisa menjawabnya. Anda mengecek saya, Anda mengetes saya. Kemudian guru saya bilang, hei, ya di kepercayaan kami tidak ada sebab pertama. Tidak ada sebab pertama. Harus ada sesuatu yang sebelumnya ada di sana, yang menyebabkan segala sesuatu itu terjadi. Dan saat itu saya merasa yang tidak nyaman karena saya menyadari bahwa secara ilmu pengetahuan alam, secara ilmiah, ya. Anda mau tahu tentang teleskop?
Segala sesuatunya saya pikirkan sebabnya. Dan tiba-tiba Big Bang juga kadang-kadang tidak bisa memberikan arti apapun. Cause dan efek, sebab dan akibat itu selalu tidak ada awal. Dan kita terbiasa untuk menerima hal itu. Kenapa itu penting di sini? Anda harus mengerti bahwa tidak pernah ada awal dalam hidup kita. Anda pernah berada di sini sebelumnya, selamanya. Dan Anda harus ada di sini selamanya, sebelumnya. Dan Anda harus memahami bahwa bibit-bibit yang ada di pikiran telah membuat dunia di mana Anda tinggal dan telah membuat Anda beratus-ribu kali tanpa henti. Dan segala sesuatu selalu ada sebabnya. Kita sebutnya itu tidak bisa dihindari. Setiap hasil selalu ada sebab yang tidak bisa dihindari. Ada perkecualian. Bahkan ketika pen juga yang datang dari Anda. Dan tidak pernah ada perkecualian, tidak pernah ada yang pertama. Dan dia mengatakan kalau Anda mau membuat persembahan pada 4 wajah ini, maka Anda harus memahaminya. Anda tahu Chandra 4 wajah merupakan pelindung Dharma yang terkenal. Di setiap sudut arah dia ada wajahnya. Ada wajah di depan, di belakang, kiri, dan kanan. Disebut Buddha yang memiliki 4 wajah. Kalau Anda membuat persembahan, ingin membuat persembahan untuk menjadi seorang makhluk yang bersinar, ya, maka pikirkan tentang bagaimana segala sesuatu awalnya berasal. Ya, hari ini, Anda memikirkan bagaimana apa yang dikatakan guru kita, di mana segala sesuatunya itu dimulai. Dan kalau Anda benar-benar memahami hubungan sebab dan akibat ini, kalau penyebabnya adalah kematian, maka hasilnya pun akan datang. Ya. Ketika itu muncul tidak bisa dihentikan, bahkan seekor burung gagak pun tidak bisa menghentikannya. Jadi pemahaman dan ide itu yang dapat Anda pahami merupakan persembahan terbaik yang Anda berikan kepada Buddha. Jauh lebih baik daripada kue keju. Ya, oke, adalah hal yang baik ketika Anda memberikan persembahan pada guru Anda. Namun, persembahan yang sangat terbaik, persembahan paling utama yang luar biasa yang Anda bisa berikan adalah dengan memahami kekosongan. Oke, ketika Anda ingin memberikan hadiah buat guru Anda bisa menulis sebuah kertas kecil di dalam amplop merah, ya, dan kemudian berikanlah ke Geshe-la. Atau Anda bisa mengisi 100 kertas di dalam kertas amplop dan amplop merah, berikan pada guru, dan guru yang sesungguhnya akan jauh lebih bahagia. Ya. Itu adalah persembahan yang utama. Dan saya suka dengan persembahan ini. Apakah kamu yang pernah memberikan saya persembahan, Sofia? Capture book dalam 12. Sofia membuat buku Six Time Books-nya selama 12 tahun. Dia menulisnya terus-menerus. Dan dia memberikannya pada saya. Geshe-la, ini adalah offering dari saya. Kemudian saya bilang, oke, Anda bisa menyimpannya. Itu adalah persembahan yang sesungguhnya. Ya, itu adalah persembahan yang luar biasa. Fotografer ataupun orang kamera di Arizona yang kita panggil dari Phoenix, dia adalah orang yang sangat lucu, ya, dan dia berperan sebagai Santa Claus setiap tahun di shopping mall. Ya, ini adalah ya orang tua yang seringkali memangku anak-anak kecil ketika berperan sebagai Santa Claus.
Dia juga belajar bagaimana cara bermeditasi. Terakhir kali dia ke saya, dia bilang, Geshe-la, 1000 hari. Saya tidak melaluinya. Saya melakukannya setiap pagi. Saya senang sekali mendengarkan hal itu. That's just a cameraman. I'm like, you're much better than me. Okay. Dari saya juga. Jadi kalau kalian ingin membuat persembahan kepada pelindung Dharma atau kepada guru Anda hanya memikirkan tentang kekosongan. Dan buku ini menyatakan bahwa apa? Siapa yang bisa menebak? Kalau Anda mau membuat persembahan pada Anda, pikirkan tentang kekosongan. Sebaik yang Anda lakukan. Memahaminya dengan baik. Sebanyak yang Anda memahami. Ya. Persembahkanlah itu kepada guru Anda. Bahkan itu adalah pemahaman tentang kekosongan yang ngawur-ngawur ataupun yang belum bagus, itu tidak masalah. Ya. Guru yang sesungguhnya tidak membutuhkan uang. Mereka juga tidak tahu bagaimana cara membuat uang. Mereka juga hanya fokus pada mengajar. Yang berikutnya, gambar ini if people talk about emptiness, blah 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 blah. Orang banyak membahas tentang kekosongan. Ketika orang mengatakan kekosongan, Anda tidak memikirkan tentang black hole, lubang hitam, dan Anda juga tidak membayangkan tentang hal-hal yang tidak bermasalah. Anda berpikir dan tidak ada yang salah. Itu adalah pemahaman tentang kekosongan yang cukup membingungkan dan merusak pemahaman Anda. Yang dimaksud dengan kekosongan artinya bukan Anda tidak memikirkan apa-apa. Bukan Anda harus mengosongkan pikiran Anda dan Anda tidak membayangkan apapun. Itu adalah pemahaman kekosongan yang sangat-sangat salah. Yang perlu Anda pikirkan adalah bagaimana bibit-bibit itu, gambar-gambar itu berasal dari bagaimana saya memperlakukan orang lain. Gambar-gambar itu terus menciptakan apapun di sekitar saya. Tidak ada yang lain di dunia ini. Tidak ada yang lain di alam ini. Itulah kekosongan. Dan kemudian dia memberikan satu kata-kata yang sangat indah. Kalian ikuti, ya. Dei, Dorje, Punsok, Chok, Dei, Dorje, Punsok, Chok. Yang indah di sini. Chok artinya persembahan secara Diamond Way 2 kali sebulan. Seperti kemarin. Dan juga sehari sebelumnya kita sebut Sok. Sok artinya kita mengumpulkan persembahan bersama-sama. Pun artinya saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Di kolokial yang istilah modern disebut pinggak. Dorje artinya berlian. Itu adalah raja batu, ya, raja dari batu mulia, namanya berlian. Dorje Punsok artinya, ayo $100 eBay, Dorje Punsok. Diamond Way, brother and sisters. Sok, then say sok. Sok. What's the sok? Here it means saudara laki-laki dan perempuan yang melatih Diamond Way. Ini adalah kelompok para pria dan wanita yang belajar Diamond Way bersama-sama.
Nah, kemudian ada gambar di sini. I think the Ya. AI did pretty good. Nah, saya rasa AI-nya sudah mengerjakan If dengan cukup someone bagus. gets Diamond Way Kalau initiation ada orang yang mendapatkan from the kekuatan same Diamond teacher, Way dari guru you yang are their sama, brother or sister. Anda juga You merupakan are automatically their brother or sister. saudara-saudara So yang if they bersama, came saudara from laki-laki dan Carmen 20 saudara years ago and perempuan. you never met the person, doesn't Misalnya matter. kalian Okay? pernah If they mendapatkan got inisiasi, empowerment from the mendapatkan same teacher, kekuatan beberapa then puluh you tahun yang are lalu, that namun Anda tidak pernah your berlatih, Diamond tidak family ada masalah. forever. Maka Anda It means tetap you have a merupakan special kelompok, relationship. keluarga You have yang all melatih those diri dengan cousins Diamond Way ini. that you never wanted. I have one like Apakah that. Anda pernah, sama halnya dengan ketika Anda memiliki saudara sepupu yang Anda sendiri tidak tahu dan tidak menginginkannya, Anda tidak bisa, Anda tetap termasuk It saudara. doesn't matter how you feel about them, okay? It Perlu doesn't matter pikirkan bagaimana Anda if they're nice memikirkan to you hal or they're not itu, nice to you. They're tidak still perlu brothers. memikirkan bagaimana Doesn't mereka matter. berperilaku pada If Anda, they baik atau have buruk. received Ya. Selama mereka telah empowerment menerima from the same teacher, kekuatan dan you are inisiasi family. dari guru yang You are sama, maka Diamond kalian brothers and semua sisters. berkeluarga. Okay? Kalian adalah saudara-saudara And seperguruan he yang says sama-sama here, belajar. if you Dan want to dia make an berkata di offering sini, kalau Anda mau to membuat your persembahan Diamond kepada brothers and sisters, guru dan and the kepada soak is upon saudara-saudara Anda seperguruan ini, here. The soak is upon masuk di sini adalah this pang. pang. Apa itu artinya? Two soaks here. Yeah. So one is the soak of all your brothers and sisters, and the Ada other dua is the sok di sini. Satu Diamond adalah family sok offering. artinya adalah teman-teman Okay? seperguruan, Cool. If sekomunitas. you want to make a Ya. soak offering, Kalau Anda then ingin sit down membuat for a few minutes persembahan dengan kelompok, and maka luangkan waktu understand dalam beberapa that menit there's dan nothing in the pahaminya world bahwa that's tidak ada not di coming dunia from us. ini yang tidak berasal And dari if you bibit want to Anda. make a nice offering to Dan your kalau Anda ingin membuat brothers and persembahan sisters, yang terbaik kepada teman-teman di you can cook sekomunitas something Anda, nice, bring it to Anda sushi. bisa memasak You know, you can sesuatu, take everybody out to Anda bisa sushi restaurant if it's not moving. membawa atau mentraktir teman-teman ke satu tempat We had ataupun trouble restoran finding. sushi, ya, You know, terserah. you can do a nice. Jadi Anda You can do all intinya this bisa nice melakukan restaurant. You can do all this hal-hal stuff, yang but menyenangkan, hal-hal yang the best of membahagiakan the best teman-teman in seperguruan soaking Anda. for your Namun, friends, your persembahan Diamond yang brothers and terbaik sisters, dari is to spend a kamu few untuk minutes teman-teman with kalian everybody adalah there. untuk Okay, meluangkan that's waktu the beberapa most menit easiest saja thing Anda to do. membahas dan mengingatkan Cool, teman-teman man. Anda tentang pena. All right. Oke, Okay. I like that. I like saya suka that tentang hal he ini. is, if Saya you suka notice, tentang bagaimana he dia has mengingatkan kalian untuk quietly memperhatikan, slipped into Diamond Way. You know, pelan-pelan it's just membawa a Anda coincidence, untuk melatih Diamond Way Anda. right? That we are slipping into Diamond Way. Okay, and he's slipping into Diamond Way on the same week. It's just coincidence, right? Nah, ketika Okay. ya Anda dikondisikan untuk Last thing, belajar I'll do ini, some Q&A. Okay, I made this itu last sangat class unik shorter, sekali. so I could tell Tim that I finished. Saya bisa, oke, kelas ini akan saya percepat sehingga saya bisa Next ada picture, waktu you untuk tanya guys. jawab. Gambar berikutnya, I have a question, and pertanyaan, diamonds keep showing up in di our mana teachings, okay? berlian itu You know, terus-menerus if you're a muncul di Buddhist, pengajaran-pengajaran if you kita. study, Kalau Anda diamonds keep seorang showing Buddhis, up. We just had, Anda terus belajar, Anda akan terus-menerus melihat bagaimana what's that? berlian itu terus bermunculan. Yeah, diamond brother or diamond sister. They keep, you know. Nah, gambar And ini we're about to melambangkan enter apa? the Diamond Way. And Grandpa's book that he put up, Bagaimana saudara-saudara sekelas bersama ya, belajar tentang Diamond Way. that's based on the Diamond Cutter Sutra. That first book of Grandpa 25 years ago, Buku which is the dasar yang saya ajarkan adalah dari Diamond Cutter Sutra. structured on the Diamond Cutter Sutra, okay? And there is no diamond in the sutra. Semestinya di dalam sutra itu tidak ada diamond, tidak ada berlian di sana. Jinggang The word is not artinya in the cingkang, sutra, ya. nowhere. Okay. Tidak ada Why kata do we keep itu di talking sutra about diamond tersebut. brothers and sisters?
Namun, kenapa kita terus-menerus membahas tentang saudara seperguruan yang belajar tentang Diamond Way? Kenapa kita membahas tentang Diamond Cutter? Kenapa kita membahas tentang Diamond latihan berlian ini, latihan Diamond Way? Siapa yang bisa menjawab? Because diamond is the most closest thing in this world to emptiness. Yeah. Karena berlian merupakan satu-satunya benda yang bisa mendekatkan kita pada kekosongan. $300. Yeah, okay. Ya, Understand? benar ya. Okay. Paham? When you come down from Ketika kalian emptiness directly, as you come down, benar-benar melihat kekosongan secara langsung, you are seperti desperately yang saya searching for alami, something in the normal world which will Anda remind akan you. 'Cause even in that moment, you terus-menerus understand you should teringat never forget di this thing. kapanpun Anda So, berada bahwa so you remember, you think about Anda it, ada ingat, okay? You always think of a diamond. Anda akan mengingatkan Anda kalau Anda melihat berlian. A diamond Karena is the hardest thing in the universe. There's nothing that can diamond scratch adalah it. satu-satunya Except for batu yang dynamite, sangat okay? kuat At a dan certain sangat keras angle. di alam ini. But nothing can scratch a diamond. On the Tidak ada most yang bisa hardest melubangi ataupun aluminum, which is menggores sapphire, batu ini. Ya, is baik like itu nine, batu rubi and atau diamond batu is safir. 10,000. Okay? Ya, Like you can scratch batu 10,000 berlian ini diamonds. satu-satunya yang sangat Nothing will happen to kuat, a diamond. ya, I was teaching this to my yang kids group in the Mongolian temple. I had a kids kokoh group, dari batu ini. and I was teaching them this Ada thing, you know. kelompok And I di thought if I showed Mongolia, them a diamond, ada and sebuah I kelompok put that ketika seed in their saya mind, you know. And menunjukkan by the berlian way, dan they apabila saya were menanamkan bibit berlian di dalam like 10 pikiran years old mereka, at the time. They recently came to visit me at Diamond Mountain. They are in ya, their mid-50s now. And that was mereka adalah amazing. kelompok yang cukup orang-orang cukup setengah And we usia, played jadi rock and roll sekitar together. 50-an ya. Jadi kita One dulu of them is sempat a bermain musik tribute bersama. band for Grateful Dead, Chuck Tello. But I Ya, said to them, teman-teman I bermain had a bersama. special Saya kasih tahu mereka bahwa saya ada goes on pen it, and khusus you can yang put a punya diamond on it. yang And it will punya hold the diamond. ini And I said, cangkram dan ada berlian this di diamond situ. is the hardest thing in the Saya universe. katakan bahwa I try to plant batu this berlian seed in itulah the yang kids' paling kuat mind. di dunia. And they're like, Saya berusaha wow. untuk I said, menanamkan try itu it di on the pikiran door. mereka. You scratch the door. I Anda, said, try it saya on, bilang, coba kalian goreskan di this pintu, coba kalian coin. They goreskan scratch di the tempat coin. main, di And then this koin. kid says, I wonder if Kemudian I'll ada write anak-anak on the window. mengatakan, And he goes, saya "Ray, mikir sign his gimana name kalau on the window, kita you tulis know." di And dinding. Ya, dia it berusaha was there for the mencoret-coretnya di next dinding. 30 years. You Ya, know, itu and ada my teacher was akan really impressed. ini You know, that was another tercetak stupid dan thing I did. di dinding itu But selama 35 anyway, tahun. it's good if you can keep a diamond. Okay, it's good if you can keep it. That's why Tetap diamond keeps coming adalah out sangat bagus ketika Anda bisa in menyimpan all berlian. these books. Okay, and Ya, itulah kenapa selalu ada kata-kata berlian di $500. semua buku-buku ini. Oke, pertanyaan $500. You got enough? I'm trying to use it up. Then there's less luggage to carry home. Kalian cukup? If Ya. a diamond is like the coolest thing in the universe, Kalau berlian itu benda yang sangat why keren di would dunia you ini, want to write a book and call it namun diamond kenapa cutter? kalian harus Why would you menulis wanna call buku it yang diamond disebut cutter? Diamond Cutter? And by the way, there's some translations, especially in Vietnam, where Oh, they left oh off ya, the cutter. They just call it cutter, sejumlah which penerjemah is di really Vietnam big mistake. Okay? yang nulis di Vietnam, yang nulisnya Don't be nervous. tentang Diamond 因为 Cutter. 其实 Dari sana. 钻石是宇宙中最硬的物质，但是这个经典的智慧能够把空性的智慧能够把这个钻石都切开，有这么厉害？ Because even the diamond is the hardest substance in the universe. The wisdom of emptiness can still cut it. Berlian ini merupakan Okay. Yeah. berlian ini merupakan hal yang paling keras, namun hanya benda ini yang bisa memecah kebijaksanaan Anda. Ya, benar. Good. Oke. Good. It's still not ultimate. Emptiness is higher. Emptiness is Ya. more ultimate. Okay? Kekosongan jauh lebih Alright. utama, kekosongan lebih Q&A. tinggi. We have 10 minutes. Oke, sekarang Any subject, Q&A. I don't care. I'm sure Anda all bisa the bahas students will tentang topik respect the apapun. younger students' chance to ask a question.
Boleh kalian tanyakan? 喂，Hello， 葛 Halo, 老师你好。嗨，你好。10年 eh, 前我问过您一个关于我的一次奢摩他的体验。喂，有声音吗？当时您说在藏语当中有一个词形容一个壶还盖着盖子，您说我被闷在了壶的里面，如果在那个禅定中去世的话，意识会一直在这个位置悬浮。您说如果我可以很努力的话，把那个盖子打开，再次进入到那个奢摩他当中，就是直见空性。我想请问那个盖子指的是什么？是什么？ Okay. 是什么? Okay, so I had this question on shamatha. So 10 years ago, I asked you this question on one of my. I have the experience of shamatha before, and you said that my experience was like a lake, but with a cover on it, and I'm under the danau yang cover ada in the lake. tutupnya di And sana. if I don't remove the cover, I will die in the lake, and I will keep this kind of chaotic state of mind in a way. So what I need to do is that I have to open up this lid or this cover, and to get another experience of shamatha or a DPE. So my question is, what is this lid or this cover that you're referring to? Okay. Apa yang dimaksud dengan tutup ini? But I Maaf, can saya tell lupa you, tentang pertanyaan itu, namun saya bisa and he memberitahu talks Anda about it in artinya. this book. In this Dia book, menyebutkan itu di buku ini Devil Debates an Angel. tentang He talks about Devil this Debate an question, Angel, and he tentang says, setan yang berdebat as you dengan know, malaikat. there's two Ketika states of kalian mind. One is tahu called shamatha, ada one is called dua vipassana. tentang They're kondisi not called pikiran, yaitu vipassana. shamatha dan vipassana, And dan vipassana, shamatha. Okay. Shamatha vipassana means dan the syamanta. ability to Syamanta keep your artinya mind adalah on kemampuan object untuk perfectly, without menjaga distraction pikiran and Anda without pada getting objek sleepy. secara No ching, no go. kuat Perfect tanpa concentration is shamatha. And it feels eh, peaceful. yang sangat It feels peaceful. Then vipassana means you use that vipassana adalah Anda gun menggunakan towards tembak emptiness. untuk You think menembak about kekosongan emptiness. itu. The Anda first memikirkan emptiness tentang you ever see kekosongan, directly. kekosongan yang And pernah Anda that was lihat my secara last Geshe langsung. question, by the Ya, way. itulah adalah The first pertanyaan emptiness you tentang ever see Geshe directly, saya di kelas in Geshe. my case, was Pertama the kali emptiness of ketika my Anda mind. mendapatkan It's the Geshe emptiness of yourself. Okay. adalah So kekosongan you tentang aim dirimu that sendiri. weapon, you Jadi put that Anda gun, shamatha, jadi Anda at you, mengarahkan senjata itu and you pada try to syamata pada understand dirimu why sendiri. am I empty? Dan Why Anda am I akan okay? memahami And bagaimana he Anda talks about it mengerti in this kekosongan poem. ini. Towards the end of the poem, Dan he talks about dia it. juga membahas di puisi If ini. you just get Kalau Anda deep hanya into the shamatha, semakin if you memperdalam just go samata deep Anda, into the meditation, Anda and terus you don't memperdalam aim the meditasi gun at Anda. something Dan namun Anda or at tidak someone, mengarahkan but you tembak take ini that pada powerful siapapun. meditation mind Kalau and Anda you don't memiliki think kekuatan about the meditasi yang emptiness kuat, of namun Anda something or tidak somebody, memikirkan tentang then kekosongan, that's a tentang mistake. sesuatu ataupun Okay, apapun, that's itu like adalah drowning kesalahan in yang the lake. besar. Okay, Itu seperti to Anda stay under the lake, peaceful, terbenam di dalam stay in that eh, peaceful state of mind, danau, but you Anda hanya don't merasa aim it tenang, namun Anda you, tidak but benar-benar you. Who are mengarahkan you? pada Where diri did you Anda. come from? Siapa diri Anda? Dari mana Anda What's berasal? creating you? If you Apa don't yang understand, menciptakan Anda? if you Kalau don't Anda tidak use the memahami ini, concentration kalau Anda tidak menggunakan to konsentrasi kuat Anda, investigate your Anda emptiness, tidak menyelidiki then you'll bagaimana drown kekosongan itu in that terjadi, maka concentration. Anda akan You will lose tenggelam dalam yourself in that konsentrasi meditation. itu, dan Okay? Anda akan Got it? kehilangan diri So Anda it dalam just means meditasi ini. the Jadi concentration is a artinya great bahwa thing, konsentrasi but adalah hal yang use baik. it for something. Namun Use it for gunakanlah something. itu untuk Think sesuatu about yang berharga. where am Pikirkan, I? Where did I dari come mana from? Who saya am I? berasal? Why am Siapakah I here? saya? Kenapa saya ada di That's all. sini? Oke, itu Okay? aja. Oke, Think about it. Thank you. pikirkanlah itu. And we're gonna reach that maybe in a year or something. Okay? Yeah. Dan kita mungkin akan bisa mencapainya itu dalam tahun depan, dalam 1 tahun. I have a question. Can you hear me? Oke, Sheila, saya ada pertanyaan. You always have. Not sure. Anda selalu punya pertanyaan. Dakmadrup. Itu adalah hal yang baik. I have a question because Saya ada pertanyaan tentang, I think I could hear some contradictions and saya I would mendengar like ada to ask you to ini address them because people kontradiksi, are coming sesuatu yang towards me berlawanan. and then I don't know how Ada to banyak answer. orang yang menanyakan pada saya. Can you guys hear it? I'm sorry.
I'm sorry. Please. Can you hear me? Yeah. Okay, great. Just be loud, like this. Okay. Kiss the microphone. Okay. Geshe-la, you said that you have 7 lifetimes. Then you said unless you practice Tantra. Yeah. Does it mean you Geshe-la. didn't? Okay. All right. Okay. Good Oke, question. Geshe-la, Anda mengatakan bahwa Anda harus membutuhkan kehidupan 7 kali dan di mana Anda bisa benar-benar memahami If Tantra. you practice Diamond Way, Ada bertanya pada saya, kalau Anda melatih Diamond Way, maka akan ada kasus di mana dalam kehidupan ini, sebelum kalian meninggal, Anda bisa mencapai kebudaan. Anda bisa mencapai pencerahan di kehidupan ini. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, ada statement-statement yang lain yang mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa kalau latihan Diamond Way Anda berhasil, Anda bisa menjadi seorang Buddha di kehidupan ini, atau mungkin 12 kali kehidupan, ataupun 16 kali kehidupannya. Dan saya jujur aja mengatakan saya tidak bisa mencapai saat ini. Saya berusaha mencapai Diamond Way berkali-kali juga, dan saya tidak akan menundanya namun saya sendiri belum mencapainya itu. Saya berharap sekali bisa mencapainya. Namun saya tidak bisa secara jujur mengatakannya saya bisa menyapainya saat ini. Namun saya sangat yakin bahwa ketika Anda menjalani Diamond Way ini, Anda bisa mencapainya. 老师你好。你好。我呢？ Halo 老师。谢谢。我今年就是。 Kiss the microphone. OK OK。我妈妈呢，就是今年走完了她生命的最后旅程。那我在她离开前3个月用了老师的菩提道次第的23课里面的4步骤来做，就帮助我的妈妈。然后我想请问的是，因为当时我也没有学习金刚乘，然后呢，那如果我如何在生活中我来去帮助我的朋友或者亲人？而且在这个课程当中，我有听到老师说过那个西藏度王经是错误的。那我可能在10年前也有用过这个西藏度王经来去帮助我的朋友以及家里人他们的往生。那面对这个生死，我们如何能够在金刚乘上，是不是用这4步特别简单？但我觉得对我很大的帮助，对我妈妈也很大的帮助。非常感恩老师，谢谢。OK， 不客气。Okay. So my question is, my mom, she finished the last part of her life journey this year, and before she left, I used what you taught in Lamrim class 23, the 4 steps to help her. And by that time, I did not have the chance to learn the Diamond Way. And in my past, and in my life, I was wondering how can I help. Since we're learning the Diamond Way, how can I bantu dengan cara Diamond Way? Apakah kehidupan saya ini saya bisa membantu keluarga saya dan lingkungan saya untuk membantu mereka? And I used the book about 10 years ago to help some others, so I was wondering if there's anything that we should do and what should we do? Saya memiliki cara-cara lain untuk menggunakan cara Diamond Way ini, membantu orang di sekitar saya lebih banyak. Saya akan mengatakan 2 hal. Yang buat kalian yang masih memiliki orang tua ataupun saat ini sedang mengalami kondisi kritis atau sakit, gunakanlah yang cara-cara kalian yang terbaik untuk membersihkan kesalahan-kesalahan besar yang pernah mereka buat dalam kehidupan mereka. Saya ceritakan Anda tentang cerita yang cukup dengan cepat. Saya menggunakan cerita karena saya berharap Anda tetap bisa mengingat melalui cerita. Yeah. My
dad was dying of Saya cancer. He had lung menderita cancer, and paru, the doctor said dan dokter split mengatakan open his bahwa chest. They cut dokter telah membedah broke the bone in dadanya, half. They opened his chest. telah They mengoperasi checked dadanya his lungs, dan mengecek and they didn't do paru-parunya. anything. They just closed it Namun back mereka up tidak and they bisa sewed melakukan it. They apapun, said, mereka menjahitnya "He's gonna die kembali for dan sure. There's dia nothing we can mengatakan do." bahwa dia tidak bisa dibantu. Then Dan kita he diminta untuk slowly bersiap-siap died, and menghadapi so kematiannya. I went Dia to stay with pelan-pelan him menghadapi kematiannya, kemudian saya while he was membantunya dying. ketika dia And sedang his mengalami main thing, masa-masa he drink kritis. orange juice, no eh, eating, Dia and tidak bisa watching football makan, games. So ya I dia watched a hanya lot of minum football dan games with him, nonton and he sepak couldn't bola. stand up. Dan So dia I sat saat with itu him, nonton I watched sepak many bola football dengan dia. games, and drank a lot Saya of orange menemani juice. I drank dia orange dan juice. minum And orange then I juice dengan asked my dia. teacher before I went, Kemudian saya "Is there sebelumnya anything I tanya can do kepada to guru help my saya father?" sebelum menemani He ayah saya. said, Saya tanya apa yang bisa saya lakukan "Make untuk sure ayah your saya. father Guru saya has mengatakan, cleaned his pastikan worst bad deeds. ayahmu Try bisa to talk membersihkan him about his worst bad deeds, perbuatan-perbuatan and then buruknya. try to Ya. get him to regret. Bantulah dia untuk bisa If your menyesal, father says, "I'm menyesalinya. sorry, Kalau I did those ayahmu things. mengatakan, I saya won't do saya that minta again." maaf, saya tidak akan Then melakukannya lagi, if saya he telah passed banyak away, berbuat salah. Ketika dia he meninggal will have a nantinya, much happier dia life. akan He will have a jauh much lebih happier ringan life. dan memiliki kehidupan So jauh lebih bahagia I dari knew saat my ini. dad Kemudian was saya in tahu World War ayah II. saya, dia He was ketika very di young. masa Perang Dunia I II, think he dia lied saat about itu his sangat age. muda. He was put Mungkin on a dia waktu submarine, itu masih and tidak mengatakan that jujur submarine usianya, still masih muda exists in sekali. Arkansas because it's Dan called the di Razorback. Arkansas, And the state of Arkansas bought it and put it in pada saat itu the di fairgrounds. kota So he was on Arkansas, this Razorback for most of the war. pada saat itu dia ada And di the submarine has a posisi big machine perang, gun on the top. dan ketika ada di And kapal, normally dia they're underwater, menggunakan but if they mesin sink a tembak di boat, sana. Ketika then mereka everybody jumps menenggelamkan off the kapal, boat, dan the orang-orang boat itu sinks, keluar dari then the kapal dan submarine comes mereka up, berenang, kemudian and kapal one selam itu soldier has naik, to shoot all dan the salah satu enemy soldiers in the water. prajurit itu harus menembaki orang-orang yang ada di laut itu. Mereka sangat putus asa, mereka tidak bisa meminta bantuan, mereka hanya berenang di atas laut, dan tugas dari ayah saya adalah menembakin orang-orang itu. Itulah pekerjaan ayah saya waktu itu. Dan saya berpikir bahwa itu adalah hal penting yang saya harus bantu ayah saya untuk bisa mengakui perbuatan itu. Ya. Kemudian saya tanya pada dia, bagaimana saya bisa membawa dia untuk mengakuinya? Ini yang disarankan oleh guru saya pada saya. Jadi ketika kita melakukannya, kita usahakan untuk membuka pikiran itu. Ayah, lihatlah di sepak bola ini, lihat, kamu harus mengalahkannya. Seperti di Perang Dunia ini. Kemudian saya tanya, Pak, apakah kamu akan melakukan itu lagi, Pak? Apakah kamu akan melakukan itu lagi, Pak? Kalau itu terjadi. Dia mengatakan, saya tidak akan melakukan itu lagi. Saya merasa bisa mendapatkannya. Yaitu adalah 4 kekuatan, 4 powers. Dia bisa meninggal dengan keadaan yang tenang. Itu adalah salah satu saran saya. Yang kedua adalah, saya biasanya saya tidak punya kemampuan untuk melihat kemampuan orang berpikir. Saya tidak punya kemampuan berpikir melihat orang berpikir. Saya pun juga tidak bisa melihat kapan orang akan meninggal. Namun jika itu nanti terjadi pada saya sempat mengalami ketika saya melihat salah satu teman sekamar saya meninggal. Cukup mengerikan. Kita sama-sama ke Princeton. Di Princeton dia belajar untuk berenang. Seperti nggak tahu, saya itu adalah suatu kebiasaan kalau Anda tidak bisa lulus kalau Anda tidak bisa berenang. Kemudian dia belajar untuk berenang, ya. Kemudian dia menang. Namun pada saat itu dia sempat jatuh di sungai, kemudian dia meninggal dan dia meninggal. Itu adalah cerita yang aneh.
Dan saya tahu itu cerita ini benar. Dia punya 2 anak dan istrinya, dan anaknya dan temannya waktu dia berdiri, dia melihat dia seolah-olah dibatasi dengan kaca dan melihat istri dan anaknya 2 berbicara. Dia seolah ingin mencapai mereka, keluarganya. Dia seolah ingin memukul atau menembus ruang kaca itu. Dia terus ngomong, dia berusaha untuk mencapai istri dan berbicara dengan istri dan anaknya, namun dia tidak bisa melakukan itu. Kemudian saya tanya sama guru saya, apakah dia ada di alam bardo? Ya, itu dia di bardo. Apakah seperti ini orang di alam bardo? Ya, seperti apakah kita bisa membantu orang yang ada di alam bardo? Ya, kita bisa. Oleh karena itu, Anda bisa membantu keluarga Anda atau siapapun yang ada di alam bardo, walaupun Anda tidak bisa melihatnya, walaupun Anda tidak bisa mendengarnya. Namun usahakanlah untuk Anda berbicara pada mereka, buat mereka yang telah meninggal. Anda bisa duduk di ruangan yang tenang atau di dekat tempat tidurnya, Anda bisa berbicara pada dia. Anda bisa membantu mereka, dan khususnya adalah sangat-sangatlah penting. Ketika Anda sebut cangcuk di hari itu adalah ritual untuk orang meninggal, ini ada di dalam cangcuk. Ini adalah bagian dari cangcuk. Misalkan punya sapu tangan atau punya ikat leher, scarf, ya, sesuatu yang dia suka memegangnya atau yang benda yang Anda sukai, Anda bisa memegang itu dan berbicara pada benda tersebut. Anda bisa berbicara dan Anda bisa membantunya mengalami proses kematian ini. Bagaimana membantunya adalah meminta mereka fokus pada hal-hal baik yang telah mereka lakukan. Jangan mengatakan, "Ma, kamu dulu masak dengan gosong spagetinya," tapi mengatakan hal-hal yang baik. "Ma, dulu kamu yang memasakkan aku spaghetti. Ma, kamu orang yang baik. Ma, kamu orang yang selalu membantu saya." Teruslah kata-katakan hal yang baik. Anda boleh membuat list, daftar hal-hal baik yang pernah dilakukan oleh dia, ya, ataupun di handphone Anda. Ketika Anda selesai membuat list ini, ya, Anda boleh mulai dengan 10 hal baik yang dilakukan oleh ibu Anda, dan Anda akan bisa terus-menerus menambahnya akan bertumbuh dengan lebih banyak. Misalkan Anda katakan, "Ma, aku ingat kamu dulu pernah kasih aku $90 di donasi untuk orang," ya, itu sangat keren, Mam. Jadi sebutkan itu. Ketika dia bahagia pada hal-hal baik yang dia lakukan, maka itu akan melindungi dia di alam bardo sana. Nah, ketika di masa 49 hari, ya, Anda pun bisa melakukan itu. Ketika Anda mengatakannya, ya, Anda bisa berhubungan pada dia ketika dia di alam bardo, dan saya sangat percaya mereka bisa mendengarkan Anda. Pat Turgiano, right? Turgiano, yeah, that's what I said. Her daughter died. Saya punya teman, ya, barusan ini kenalan kita, anaknya meninggal, ya. Dia sangat menyayangi anaknya dan menggunakan cara ini, dan saya percaya cara ini sangat memberikan efek yang baik untuk putrinya. Anda bisa melakukannya. Ini latihan yang sangat indah sekali. Kalau Anda mau belajar lebih dalam tentang latihan ini, Anda bisa ke Venerable Jigme, Venerable Kelsey. Kalian bisa berdiri. They started a new organization called Blue Sky Friends. Mereka organisasi namanya Blue Sky Friends. Mereka
mengadakan doa-doa untuk para orang-orang yang akan meninggal, yang kalian bisa gunakannya. Ya, Rebecca juga mengorganisasi itu dan Andriana juga. Ya, Anda bisa kontak ke mereka. Mereka punya instruksi bagaimana cara melakukan instruksi ini. Mereka punya juga kertas-kertas yang berupa instruksi. Anda bisa membantu, mereka bisa membantu Anda kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan. Mereka terus membantu Anda dalam beberapa tahun. Ya. Kita harus berhenti. Apa yang bisa saya lakukan? Oh, saya ada interview, saya harus pergi. Saya akan ketemu Anda lagi kalau sudah selesai nanti. Hi everyone. This is Jessica from Vietnam again, and I am happy to be back as MC for closing this class number 5. Dan menutup acara ini atas nama seluruh guru, dan saya ingin menyampaikan rasa syukur saya dan juga para siswa. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada guru besar kita, Geshe Michael, yang telah mengajarkan ajaran ini, dan Anda bisa memberikan ini sebagai persembahan yang terbaik kita kepada guru kita juga. Is when you understand emptiness, understand how the system work. Is such a profound and precious class. Memahami kekosongan ini, dan Anda bisa melakukan ini sebagai persembahan yang utama. Kita memohon Geshe-la bisa terus-menerus bersama dengan kita, terus-menerus bisa mengajarkan kita, dan terus-menerus bisa bersama-sama dengan kita melatih diri kita bersama. Ada kelas lagi di kelas ke-6 di Kyoto ini, ya. Kemudian kita akan merayakan ulang tahun Geshe Michael setelah itu, dan saya harap Anda tidak kehilangan kelas untuk merayakan ulang tahun Geshe Michael. Dan sampai berjumpa lagi.